Oke, selamat pagi teman-teman semua. Udah bangun semua ya? Selamat pagi, Romo. Ya. Nanti kita ingin dengar paper kalian ya. Mungkin tidak harus dibaca semua, tapi boleh dibaca mungkin 2 sampai 3 paragraf begitu. Maka buat kalian yang pengen tugasnya kalian baca, nanti akan saya komentari langsung ya. Komentar langsung biasanya lebih lembut ya daripada komentar di paper ya. Jadi buat kalian yang mau saya beri tanggapan yang lebih lembut ya, nanti kalau saya membaca paper itu biasanya lebih kejam ya daripada kalau saya ketemu di Zoom ya, maka kalian boleh sharing paper kalian. Nah, karena kayaknya sudah lumayan banyak, silahkan salah satu mimpin doa, teman-teman. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, Sister Dominic. Iya. Romo dan teman-teman yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan pujian bagimu ya Tuhan atas kasih dan cintamu, penyertaan serta perlindunganmu bagi kami teristimewa sepanjang malam tadi. Kami bersyukur atas kehidupan baru, nafas kehidupan dan juga hari baru yang boleh Engkau berikan kepada kami. Dan kini ya Tuhan, kami hendak memulai pertemuan kami, perkuliahan kami tentang pengantar kitab suci bersama Romo. Kami mohon hadirmu bersama kami di sini, membuka hati dan pikiran kami, agar kami boleh menerima materi ataupun pembahasan yang akan kami bahas pada hari ini dengan baik. Berkat-Mu juga bagi kami ya Tuhan, dan juga berikanlah kami konsentrasi, sehingga kami boleh mengikutinya sampai selesai. Keluhuran nama-Mu Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, teman-teman, terima kasih atas paper-paper kalian. Sudah saya lihat nama-nama kalian ya, ada di email saya. Belum saya baca, saking banyaknya. Saya akan baca segera ya, pokoknya kalau saya punya waktu luang, saya akan membabat habis tulisan kalian. Nah, pagi hari ini kita mau membahas, sebut saja ini bukan paper UTS ya, tapi latihan ya. Mungkin akan lebih menyenangkan buat Anda untuk berbagi latihan yang sudah kalian buat ya. Nah, untuk yang pertama siapa yang mau sharing tentang latihan kalian ya, menulis renungan atau menulis khotbah ya, atau menulis homili? Siapa yang punya keberanian? Selalu apa ya? Yang pertama itu ada perasaan tertentu ya. Tapi biasanya itulah yang menjadikan kita seorang pemimpin ya, mau di tempat yang pertama ya. Yuk, siapa yang mau? Yang ulang tahun Romo. Oh, yang ulang tahun siapa? Lauren Romo. Lauren Romo. Ya, Lauren mau sharing? Ya, mungkin Lauren sedang menyiapkan kue ya di dapur ya. Yuk, sambil nunggu Lauren, siapa yang mau duluan? Sharing. Tunjukkan keberanianmu, teman-teman. Ada sebuah dokumen yang terbit tahun 2014 ya tentang pedoman homili. Kelihatannya Rengga ya mau sharing papernya. Lihat.
Saya baru masuk. Oh, baru masuk ya. Siapa yang mau sharing, teman-teman? Dan isi panduan itu persis seperti yang saya katakan sebelum UTS ya. Jadi ketika kita menyusun renungan itu selalu apa ya, kombinasi antara pembacaan kita atas realitas yang ada di sekitar kita ya. Lalu tentu kajian kitab suci dihubungkan dengan ajaran iman ya. Lalu apa? Diri pembawa renungan itu turut menentukan ya. Nah, karena ini tulisan maka saya tidak akan menilai ya kalian waktu nulis ganteng atau cantik ya, itu tidak relevan ya. Tetapi nanti ketika kalian memberikan renungan ya, ketika kalian dilihat, apalagi sekarang ini di medsos ya, kalian harus memperhatikan itu juga ya. Tidak sedikit romo, bruder, suster, frater, katekis yang jatuh ketika terutama tampil di media sosial. Entah tidak bisa menjaga penampilannya atau terlalu sembrono ya. Kita pernah punya pengalaman ya, Romo SC yang harus minta maaf ya karena ke umat di Papua ya karena membuat statement yang apa dipandang merendahkan warga Papua ya. Nah, kita harus hati-hati ya nanti juga ketika kita mengambil contoh. Oke, apakah ada yang mau berbagi papernya? Wah, ini jadi semua ya. Jadi pendiam semua ya, jadi rahib semua ya. Siapa yang punya keberanian untuk berbagi papernya? Tinggal dibaca ya. Saya Romo. Oke. Kamu dapat juara, Francisca Nandita ya. Yuk, silakan. Dari saya mengambil tema sendiri yaitu apa yang kita cari. Itu sangat cocok dari perikop kitab suci yang saya pilih, yaitu Mazmur dari ayat 1 sampai 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu sangat cocok dalam suasana pandemi saat ini, karena ketika kita jatuh, kita akan bangkit lagi dalam menghadapi cobaan ini. Mendirikan sesuatu cobaan ini seperti pandemi saat ini, pada akhirnya nanti kita semua akan senang dan bahagia dan bersyukur. Saat masalah ini kita diuji oleh Tuhan. Apakah kita bisa menghadapinya atau tidak? Terus menjadi memperbanyak bersyukur. Dalam pandemi ini kita jadi bersyukur. Yang pertama contohnya seperti bisa bertemu keluarga, bisa bertemu dengan teman, bisa kumpul-kumpul bersama meski jarak jauh, bisa juga memanfaatkan media sosial. Terus tanggapan menghadapi situasi pandemi ini, ya menurut saya sangat sedih karena banyak korban jiwa dalam virus ini, dan kita harus belajar beradaptasi menjalani cobaan di masa ini. Begitu Romo, singkat dari saya. Terima kasih. Oke, Francisca. Menurut saya yang menarik dari tulisannya Francisca adalah ini ya, suasananya hopeful ya, penuh pengharapan ya. Jadi dan itu sangat nampak dalam pilihan Mazmur ya. Ini mengingatkan saya pada lagunya Banda Neira ya. Yang patah akan balik lagi, yang rebah akan tumbuh dan seterusnya gitu ya. Buat saya ini penting ya, terutama
ketika banyak dari warga kita kehilangan harapan ya, maka pesan harapan itu akan lebih menguatkan ya. Maka mungkin agak disingkirkan sedikit ya Francisca. Renungan jangan jadi kuliah teologi ya, bahwa ini cobaan atau apa ya, itu nanti di kelas pengantar teologi Kristiani aja atau kelas teologi yang lain ya. Di kelas kita saya kira belum saatnya lah ya kita masuk ke tema itu, karena itu akan membuat kita lebih agak menyeleweng sedikit dari temanya ya. Dan mungkin daripada kadang-kadang dalam sebuah tulisan yang pendek ya kita mengambil satu tema aja, lalu kalaupun kita mau agak melebar sedikit, melebarnya jangan terlalu ekstrim ya. Misalnya dari suasana hopeful lalu sedih banget gitu ya, karena banyak korban dan seterusnya. Itu mungkin agak menyeberangnya terlalu banyak ya. Tetapi mungkin orang-orang yang ada suasana kadang-kadang harapan itu kok kayaknya belum ketemu dengan kenyataan gitu ya, atau masih dalam penantian akan pengharapan. Saya kira tema itu lalu menurut saya kalau kita cuman diberi kesempatan tidak terlalu banyak, pilih aja satu ya. Karena satu akan menyatukan, dua itu menceraikan ya. Nah, pilih aja satu ya. Oke, siapa lagi yang mau berbagi tulisannya? Biasanya kalau diam semua, oh ya, suster menyelamatkan kelas ini ya. Saya hampir aja mempresensi kalian ya. Yuk, suster, tuliskan napitu. Napitu dulu. Napitu aja, Romo. Oh, napitu aja. Terima kasih, Romo. Pertama saya akan mengungkapkan di mana membuat UTS ini, renungan ini sangat sulit bagi saya, Romo. Ini UTS yang paling tersulit. Karena kalau teman-teman terasa membuat UTS ini sulit, ini kalian masih manusia normal ya. Kalian akan jadi Superboy ya atau Superman ya kalau kalian merasa paper ini gampang ya. Maka suster masih normal ya. Iya, Romo. Karena kan biasanya kami, mungkin juga suster yang lain itu, renungan itu adalah mengajak, menasehati, seperti itu. Tapi ini saya setengah hari mengerjakan, tapi masih merasa belum puas, Romo. Maka saya juga renungan ini belum puas bagi saya. Jadi kalau saya dapat B, ya saya syukuri. C, nggak apa-apa. Kalau A, sangat saya syukuri. Oke, begitu, saya tulis ya, suster. Mau dapat B atau C? Dapat A. Ya. A juga boleh, Romo. Tapi Romo pasti murah hati. Iya. Dari renungan saya ini, saya mengambil judulnya, Semua Akan Indah Pada Waktunya, Romo. Dan saya mengawali dari situasi sekarang ya, Romo ya, pandemi, dan ayat kitab Perjanjian Lama saya ambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 11. Nah, di sini dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dan saya kaitkan di ayat 11, dan ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, situasi zaman sekarang, atau saya bacakan aja, Romo? Boleh, ya. Pandemi COVID-19 menjadi hal yang booming di kalangan siapapun dan dimanapun. Tidak mengenal miskin, kaya, muda, tua, semua terkena dampak olehnya. Sehingga dampaknya membuat banyak orang resah, gelisah, dan takut.
Penyebab dari keresahan ini bukan hanya krisis kesehatan banyak orang, tetapi juga krisis sosioekonomi dan terlebih pendidikan yang telah menghancurkan kehidupan rakyat selama beberapa bulan belakangan ini dan mungkin hingga tahun mendatang. Salah satunya dunia pendidikan yang harus menjalankan kegiatan belajar secara online. Tentu banyak kendala yang dialami, terlebih yang tinggal di desa atau di daerah, otomatis kualitas pembelajaran sangat menurun drastis karena sarana yang kurang mendukung. Lalu di paragraf kedua, perasaan saya, tanggapan sekarang ini Suster. Suster kira-kira mau menyapa kelompok usia berapa? Bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, atau orang muda? Siapa kalau Suster? ini kalau ini sih Romo lebih pada yang udah remaja dewasa ya Romo ya. Oke, remaja dewasa ya. Iya, terus orang tua juga. Ya, kata booming itu engaging ya. Kata booming itu membuat orang tertarik, tetapi mungkin kata sosioekonomi agak menjauhkan. Ya. Maka kata-kata yang mendekatkan dengan generasi itu perlu kita tambah ya. Jadi Suster ketika memilih kata itu sadar betul ya bahwa dengan kata booming itu saya menarik banyak orang untuk terus baca ya. Tetapi mungkin nanti kata-kata yang agak tinggi ini bisa berisiko menjauhkan mereka ya. Maka nanti dalam editing ya, misalnya kata-kata sosioekonomi, apakah ada kata yang lebih sederhana yang mungkin lebih mendekatkan mereka pada gagasan kita. Oke, yuk lanjut Suster. Oh ya, terima kasih Romo untuk koreksinya. Lalu ini tanggapan saya atas paragraf pertama, melihat situasi pada masa pandemi COVID-19 yang melanda dunia, tentu saya merasa sedih, terlebih situasi pendidikan yang tinggal di daerah atau di desa. Belajar secara online bukan sesuatu hal yang gampang untuk dijalani oleh mereka. Jelas kita ketahui sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Tentu jika kita paksakan untuk belajar secara tatap muka pasti berisiko tinggi pada kesehatan sekalipun persentase di desa sangat rendah akan terjangkitnya virus dibandingkan orang yang tinggal di kota. Nah, mau bagaimana masa depan kita kelak dengan situasi ini, ditambah lagi dengan keadaan ekonomi yang drastis menurun yang mengakibatkan penduduk desa tidak berkembang. Oke. Menurut saya kata yang kuat di paragraf ini adalah kalimat terakhir ya, yaitu kita, masa depan kita ya. Nah, sementara kalimat-kalimat sebelumnya itu justru Suster menempatkan diri lebih sebagai pengamat ya. Nah, itu harus diubah Suster. Jangan jadi pengamat saja ya, tetapi menjadi partisipan ya. Jadi yang mengalami kelas daring itu nggak lancar, terinterupsi, terdiskoneksi kan nggak hanya orang-orang, tetapi suster dan orang-orang muda itu ya. Kita ya. Jadi sejak awal mesti kita ya, karena kata kita ini merangkul banyak orang ya. Jadi suster tidak menempatkan diri sebagai seseorang yang berjarak dari peristiwa itu. Ya saya juga ngalami ya, kecuali suster tinggal di komunitas yang lancar-lancar saja internetnya, nggak pernah ada masalah. Kalau hujan sinyalnya tetap kuat. Nah, sebagian suster kan hidup kurang lebih sama dengan rakyat biasa ya. Nah, jadi kalau yang lain mati ya ikut mati ya, PLN-nya mati ikut mati. Agak beda dengan saya ya, karena saya tinggal di kompleks universitas. Kalau PLN mati di tempat kita masih hidup. PLN hanya mati 1 menit saja, setelah itu hidup ya. Karena kita agak kelas atas ya di universitas ya. Ini agak sombong ya. Lalu kurang lebih internet lancar ya, meskipun kalian bilang putus-putus ya, dari tempat saya lancar-lancar aja ya. Mungkin saya kurang bisa empatik ya dibandingkan dengan suster ya. Suster saya kira bisa lebih empatik ya.
Oke, Sister, sampai di situ dulu aja ya. Tetapi saya menangkap bahwa ada usaha untuk merengkuh, mengajak orang untuk ngobrol ya, daripada ngomongin orang ya. Jadi ngajak ngobrol itu penting ya. Oke, siapa lagi yang mau sharing tugasnya? Terima kasih Romo. Ya, sama-sama. Ya, siapa? Cowok. Oke, bebas lah. Suster boleh, yang para perempuan juga boleh. Saya Romo. Oke, Suster Dominik. Silakan, Suster. Dibaca paragraf pertama dulu, Suster. Ya Romo. Terima kasih Romo. Saya membacakan apa tugas TS yang sudah saya buat. Ya, meskipun seperti Suster Robertin katakan tadi, kami para suster sudah bisa dikatakan bahwa sudah biasa membuat renungan Romo, tapi kali ini ya agak sulit karena harus seperti yang Romo katakan, tidak menggurui atau tidak menasihati seperti itu. Jadi ini saya mau membacakan renungan yang saya buat pada paragraf pertama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini dunia, negara, dan wilayah kita sedang dilanda oleh virus corona. Peristiwa ini membuat dunia seketika berubah dalam hitungan detik. Dunia berduka, dunia menangis, dunia penuh ketakutan, bahkan dunia terdiam membisu dan tidak tahu mau berbuat apa. Itu paragraf pertama saya, Rom. Oke, saya kira ada usaha ya dari pihak suster untuk mendekatkan pandemi itu dalam kehidupan para pembaca atau pendengarnya ya. Hanya memang kalimat-kalimat pertama suster itu agak seperti membaca berita ya suster. Jadi sama ya, kita memang baca koran atau kita melihat di televisi, lalu itu perlu kita bahasakan lagi ya, sehingga tidak seperti berita ya, tetapi sebuah peristiwa yang kita alami bareng ya. Maka seperti Suster Liska tadi pada awal ya, kata kita, bahwa kita ngalami bareng. Jadi jangan dunia mengalami ya. Kalau dunia mengalami itu kita menarik terlalu jauh ya dari diri kita dari peristiwa itu. Nah itu ya. Jadi tapi saya lihat ada usaha ya, Suster, di kalimat-kalimat terakhir itu sudah lebih melibatkan pembaca ya. Yuk, Suster mau baca yang paragraf mana? Boleh ya. Tidak harus paragraf kedua, tapi mungkin paragraf yang lain juga boleh. Oh iya. Paragraf ketiga ya Romo, yang dikaitkan dengan bacaan Injil. Ya, bacaan Injil, bacaan Alkitab Perjanjian Lama. Di sini saya ambil pada kitab Ayub, Nabi Ayub, bab 5 ayat 17. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, peristiwa yang sedang terjadi ini adalah teguran dari Tuhan untuk kita umat-Nya yang hidup di dunia ini. Dengan peristiwa ini Tuhan menghendaki agar kita memaknainya sebagai bentuk cintanya, meskipun dalam peristiwa yang tidak enak dan yang tidak menyenangkan. Dalam kitab Nabi Ayub, bab 5 ayat 17, di sini dikatakan bahwa sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Itu Romo saya kait ayat yang saya ambil. Iya, ini nanti kalau dalam teologi kita menyebutnya sebagai persoalan teodise ya. Ketika sesuatu yang buruk itu terjadi pada orang beriman atau pada orang baik, gimana kita menjelaskannya ya. Nah, kadang-kadang diskusi teodise itu untuk kepala itu menyenangkan ya, tetapi kadang-kadang untuk hati tidak ya. Maka mungkin ini Suster ya, mungkin baik kalau kita membaca kitab Ayub dari perspektif orang yang menderita ya. Karena Ayub menyediakan bahasa ya,
bahwa kita boleh marah, kita boleh protes pada Tuhan, daripada langsung ke Allah ya. Allah menghendaki apa dari peristiwa itu. Itu agak kurang menarik, Sister ya. Kalau saya kita yang sama-sama bergumul dengan pandemi itu, lalu menemukan di dalam kitab Ayub apa sih gitu ya. Mungkin itu lebih menarik, Sister. Jadi kitab Ayub kita baca dari perspektif kita yang mengalami pandemi ini ya. Dan kitab Ayub tidak pertama-tama semacam menyediakan jawaban ya untuk pertanyaan-pertanyaan kita ya. Karena biasanya nanti ada kecenderungan kita sudah menderita dan kemudian disalah-salahkan lagi ya. Nah, itu bahayanya, Sister ya, kalau kita melihat dari perspektif Allah ya dalam melihat tragedi ya. Tapi enggak apa-apa ya, karena ini kan latihan ya. Ya, tidak usah membayangkan waduh berarti saya dapat berapa nih ya. Tidak usah dikira-kira dulu ya. Oke, Sister Dominic, terima kasih. Siapa lagi yang mau nyambung? Saya Romo, sedikit Romo. Yuk, Nicholas ya. Ini Nicholas ini di grup aktif ya, maka di Zoom perlu aktif juga ya. Yuk, Nicholas. Kita tahu sekarang yang paragraf pertama ya Romo. Boleh, yuk. Kita tahu sekarang dunia sedang dalam situasi yang menyedihkan, di mana semua negara di dunia ini sedang menghadapi virus corona atau yang disebut COVID-19. Virus ini bermula muncul di daerah Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Kemudian virus ini mulai menyebar ke daerah-daerah lain Cina. Seminggu sebelum wabah COVID-19 ini terjadi, di Wuhan terdapat kawanan burung gagak yang terbang-terbang di daerah perkotaan. Menurut paranormal, jika ada kawanan burung gagak yang terbang menghampiri sebuah tempat, ini menandakan bahwa daerah tersebut akan mengalami bencana yang memakan banyak orang-orang mati. Lanjut. Oke, saya kira ini ada teman kamu Tria yang tersenyum-senyum ya, mendengar kamu membaca ya. Nicholas ya, saya kira Nicholas ini mungkin punya bakat sastra ya. Jadi bahasanya itu pakai metafor ya. Ada burung gagak, lalu tragedi dan tidak ada cara khusus ya sebenarnya untuk menyampaikan renungan ya. Jadi boleh ya kita memulai dari kita sebut aja mitos ya atau cerita, itu enggak apa-apa ya. Yang penting nanti nyambung dengan di belakangnya ya. Jadi misalnya kalau kamu misalnya pakai burung gagak, lalu bahwa akan terjadi sesuatu ya, nanti apakah ada tanda lain ya, misalnya apa gitu ya, tanda kehadiran Allah atau apa gitu ya. Yang penting di situ ya, Nicholas ya. Lalu sesegera mungkin ya dari paragraf pertama itu kita mendekatkan diri dengan pembaca ya. Jadi daripada kamu membuat kalimat yang agak panjang, misalnya mulai aja ya, kita sedih ya. Kita ini ya. Itu langsung ya, jadi kita tidak berputar-putar dulu ke dunia ya. Tapi langsung ya kita shot through the heart ya. Kita langsung nembak hatinya ya, jangan putar-putar dulu ya. Dia nanti ditembak orang lain duluan ya. Kadang-kadang yang perlu kita lakukan adalah langsung shoot through the heart ya. Langsung ke orangnya ya, bilang I love you ya. Nanti detail-detailnya kita bicarakan belakangan ya. Nah, gitu. Jadi karena kalau kita ngerayu-ngerayu dulu nanti keburu diambil orang lain. Keburu ditikung. Jadi kita langsung ya, kita to the point ya, to the point, lalu pelan-pelan kita ini ya. Kok saya omong kayak gini sih gitu ya. Gitu, Nicholas. Oke, siap Romo. Ya. Siapa lagi yang mau berbagi? Saya Romo. Yuk.
Silakan. Ya. Oh iya, Yohanes ya. Yuk. Ya. Saya bertitik tolak dari kisah Ayub tadi. Oke, kamu juga pakai Ayub ya? Ya tadi shock Romo. Ya Romo bilang begitu. Jadi saya akan buka. Jadilah Ayub di masa pandemi. Oke ya, ini menarik juga ya judulnya. Selamat pagi berkah dalam. Ya, bagaimana pagi, kabarnya Bapak Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan? Kados pundi kabaripun para sederek? Sudah makan belum? Dan Ampun, jangan lupa Tuhan, bahagia pada pagi hari ini. Ya, don't forget to be happy. Karena renungan kali ini akan panjang, sepanjang jalan tol Semarang Jakarta. Wah. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apakah saudara-saudariku tahu peristiwa yang terjadi pada bulan-bulan ini? Benar sekali. Kita dihadapkan dengan barang kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata kita. Saya bertanya lagi, dengan adanya wabah COVID-19, apa yang Anda rasakan dan apakah ada perubahan bagi kehidupan kita sebagai orang Katolik dan para pekerja? Lalu benar sekali Bapak Ibu dan saudara-saudari bahwa ada banyak faktor yang merubah situasi dan diri kita. Seperti yang telah Bapak Ibu dan saudara-saudari katakan tadi. Seperti menjadi pengangguran karena di PHK, sedih, malas, marah, menghambat tugas, pemasukan jadi menipis, dan lain-lain. Ya, yang dirasakan sama dengan yang saya rasakan saat ini, Bapak Ibu. Namun sekarang kita bersama bertolak dari kisah, kita masuk ke dalam kisah Ayub. Duh. Maaf Romo, anjingnya mengganggu. Saya akan memperkenalkan tokoh Ayub di dalam kitab suci. Ayub adalah seorang sederhana dengan penuh kesalehan, kejujuran, takut akan Allah, dan menjauhi yang tidak baik. Kisah ini unik daripada yang lain. Keunikannya terletak dalam sentral cerita tentang orang saleh yang malahan secara ironi mengalami sederetan penderitaan. Kisah ini menarik untuk direfleksikan dan membangun diri di tengah permasalahan yang krusial. Nah, jika kita beranjak dari kisah Ayub dan direnungkan dengan diri kita, pasti kita merasakan kok Tuhan tidak adil. Kok Tuhan memberikan penderitaan kepada umat yang baik dan yang dikasihinya. Kita kembali dulu Bapak Ibu. Bukan lagi mengadili Tuhan, tapi kita bisa memunculkan kesadaran baru akan hidup. Jadi misalnya mengenai solidaritas, membangun dunia yang baru dengan lebih baik. Kalau bahasa Latinnya bonum comuni. Lalu mungkin dalam kacamata Ayub, Allah hadir tidak untuk membawa hukuman, tetapi Allah sedang menguji dan memberi pengajaran. Tanpa disadari, tindakan manusia mengandung konsekuensi untuk diri mereka sendiri. Misalnya, Paus Fransiskus menegaskan, Corona menjadi reaksi alam karena manusia mengabaikan krisis lingkungan. Pertanyaan itulah yang menjadi penting untuk kita refleksikan kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Apakah itulah menjadi hukuman dari Allah? Jika demikian, mengapa orang baik pun juga menerima hukuman ini? Nah, itu bagaimana umat beriman bersikap semestinya dengan dihadapkan pandemik yang mana melumpuhkan segala aspek kehidupan manusia. Di mana Tuhan ketika umat beriman di tengah bergulat dengan pandemik yang terus-menerus mengancam bahkan membinasakan. Pesan yang ingin disampaikan Allah kepada umatnya.
Oke, Itu Yohanes, aja, Romo. saya kira saya sudah menangkap yang ingin kamu sampaikan ya. Menurut saya kekuatan dari tulisan kamu adalah tulisan kamu down to earth. Ya. Tulisan kamu tidak melayang-layang ya, tetapi sangat mendarat ya. Lalu juga kamu tidak menempatkan diri sebagai seorang pakar ya di hadapan umat, tetapi kamu mengafirmasi ya pendapat umat. Bukankah begitu, Bapak, kalian Ibu, G, ya. Jadi kamu pengalaman umat itu diteguhkan ya. Menurut saya itu kekuatan dari renungan kamu ya. Lalu saya kira yang bisa ditingkatkan adalah membangun jembatan antara pengalaman kita dengan pengalaman karakter dalam kitab suci. Dalam hari tertentu hidup kita itu enggak jauh-jauh juga dengan Ayub. Nah itu salah satu cara ya untuk membangun jembatan antara kita dengan karakter dalam kitab suci. Nah sehingga nanti tidak terjadi lompatan ya. Ketika mulai kitab suci, wah Romonya atau katekisnya mulai serius nih ya. Ini nggak asik lagi nih ya, nggak ada contoh-contohnya lagi ya. Nah, gitu ya. Tetapi kita berharap bahwa ada jembatan ya, sehingga antara pengalaman kita dengan pengalaman tokoh dalam kitab suci itu ternyata deket banget gitu ya. Nah, saya kira itu yang seringkali perlu kita buat ya teman-teman di dalam renungan-renungan kita ya. Agar tidak sampai nanti ya kan dia tokoh kitab suci ya, kan dia Yesus ya, kan dia Allah ya. Nah itu seringkali membuat lalu berjarak ya pengalamannya ya. Dan lagi-lagi ya kalau kita memperhatikan panduan dalam menulis homili adalah bahwa jangan sampai ini menjadi entah kuliah kitab suci atau kuliah teologi atau kuliah katekese ya. Ini tetap harus menjadi sebuah renungan ya. Memang ada unsur katekesenya, kitab sucinya, ajarannya, tetapi tidak sampai menghabiskan halaman ya. Oke teman-teman, waktu kita kurang dari 1 menit. Setelah ini kalian silahkan membaca panduan menulis homili, dan kalau kalian menemukan ada kesulitan-kesulitan, silahkan kalian post saja di grup, atau kalau ada yang masih mau sharing tentang papernya, kalian boleh share sesuatu di grup ya, berdasarkan yang sudah kita omongkan.